Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Dimas Nurakni. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita menginput data kredit pajak dalam negeri di aplikasi ISPT Badan 1771. Oke, di sini untuk caranya sendiri itu ada dua. Yang pertama itu kita bisa input secara manual di sini. Kemudian yang kedua itu caranya kita bisa dengan cara impor. Oke, kalau jika impor itu kalian bisa ke utility, kemudian bisa impor data. Nah, di sini juga kalian bisa input secara manual. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput manual. Di sini kalian klik ISPT, kemudian lampiran, pilih lampiran 3. Dan jika sudah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik baru. Kemudian kalian pilih di sini jenis PPh-nya yang dipotong, misalkan PPh 22. Terus untuk cara pembayarannya dibayar sendiri atau dipungut pihak lain, kalian pilih. Di sini misalkan nomor 1. Nah, ini sudah otomatis terisi ya di aplikasinya. Kemudian untuk kode MAPI di sini contohnya misalkan untuk PPh 22 masa impor misalkan. Kita pilih, kemudian untuk NTPN. Nah, NTPN ini adalah nomor tanda penerima negara. Merupakan nomor yang kalian dapatkan setelah kalian melakukan pembayaran pajak biasanya. Nah, kode NTPN ini terdiri dari 16 digit dan biasanya itu kombinasi antara huruf dan angka. Jadi di sini misalkan kode NTPN-nya kombinasi huruf A dan B. Oke, di sini langsung saja kita input kode NTPN-nya 123456789 12345 AB. Oke. Nah, di sini kelemahan dari aplikasi ini sendiri untuk pengisian nomor NTPN di sini kalian belum bisa di aplikasinya tidak bisa menginput huruf. Oke. Jadi jika kalian menginput nomor NTPN kemudian kalian tidak bisa mengisinya, kalian jangan kaget di sini karena memang aplikasinya ini belum diupdate. Oke, untuk mengatasinya di sini kalian bisa dengan cara kalian tulis dulu di Notepad ataupun di Word ataupun di Excel nomornya, kemudian kalian copy dan di sini baru kalian paste. Nah, di sini baru akan muncul untuk hurufnya. Apabila kalian tulis sendiri di keyboard kalian, maka tidak akan muncul untuk hurufnya karena aplikasinya masih belum diupdate. Oke, di sini pengisian NTPP-nya tidak valid. Oke, di sini kita jadikan angka. Untuk jumlah pembayarannya di sini misalkan 10 juta. Oke, kemudian kalian isi tanggal setornya di sini kalian pilih misalkan 5 Maret 2018. Oke, jika sudah kalian simpan. Nah, di sini datanya belum akan muncul di sini. Untuk memunculkan datanya, kalian bisa klik filter, kemudian klik cari. Nah, di sini baru akan muncul datanya. Oke. Kemudian cara yang kedua. Nah, ini untuk cara input manual ini, apabila datanya sedikit akan lebih mudah. Namun jika datanya banyak, seperti di kasus saya di sini, misalkan untuk data kredit pajaknya ada ratusan. Di sini kalian akan lebih efisien dengan cara impor. Nah, bagaimana cara impornya? Di sini yang pertama itu kalian siapkan dulu data kredit pajak perusahaannya. Di sini kalian siapkan. Kan di sini saya sudah siapkan, di kasus saya ada PP22 dan juga PPh 23. Oke, jika sudah kalian ke sini kalian pilih, kalian cari filenya dulu untuk file impor kredit pajak. Di sini saya sudah siapkan filenya. Oke, ini filenya. Bagi kalian yang bingung untuk mencari filenya, nanti saya akan sertakan filenya di kolom deskripsi di bawah. Oke. Oke, jadi di sini sudah saya buka filenya. Ini ada ketentuan untuk cara pengisiannya. Di sini seperti di kolom A ada jenis PPh yang dipotong. Di sini ada jenisnya 22 dan juga 23.
Kemudian cara pembayaran di sini ada nomor 1 dan nomor 2. Terus ada nomor bukti potong, jenis penghasilan. Di sini kalian bisa pilih penghasilannya untuk 22 dan 23. Kemudian objek pemotongannya, jumlahnya, PPh yang dipotong, dan ada tanggal bukti potong. Kemudian ada NPWP pemotong, kemudian ada nama pemotong, dan juga alamat pemotong. Kemudian ada kode MAP atau iuran pembayaran. Di sini kalian bisa lihat untuk ketentuan kode-kodenya. Ini masih sama seperti yang di aplikasi ISPT tadi. Nanti kalian tinggal cocokkan saja kodenya. Kemudian ada NTPN. Di sini NTPN berisi 16 digit. Oke, kemudian jumlah pembayarannya dan juga tanggal store. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan input PPh 22 di sini. Yang pertama kalian perhatikan adalah di sini kalian pastikan untuk tahun kredit pajaknya sendiri itu sudah sesuai dengan tahun pajak yang kalian kerjakan. Di sini di kasus saya untuk tahun pajak 2018, maka di sini kalian pastikan yang pertama untuk tahunnya sendiri itu sudah tahun 2018 saja. Di sini kalian filter tahun 2018. Kemudian jika sudah, kemudian yang kedua yang kalian harus perhatikan lagi di sini adalah untuk PPh 22 impor, kalian lihat lawan transaksinya. Jika di sini ada transaksi dengan bendaharawan negara, maka kita harus lihat dulu secara lebih detail transaksinya. Oke, di sini saya akan sortir untuk bendaharawan transaksi dengan bendaharawan negara. Kita lihat di sini. Oke, untuk transaksi dengan bendaharawan pemerintah, di sini untuk ketentuan dari pajaknya sendiri, untuk jumlah pembayaran di atas 2 juta, maka di sini akan dipungut oleh si bendaharawan pemerintah. Maka dari itu di sini kita lihat, pastikan bahwa transaksinya di sini sudah di atas 2 juta semua. Oke, di sini kalau sudah di atas 2 juta, maka kita akan isi di format impornya. Oh ya, di sini sudah ada data yang terinput ya. Di sini data yang 4 ini adalah data contoh. Nanti jika kalian sudah mengisi, kalian bisa hapus saja untuk keempat data yang pertama ini. Pertama kita masukkan jenis PPh-nya 22. Kemudian untuk cara pembayaran di sini. Nah, tadi itu untuk bendaharawan pemerintah karena transaksinya di atas 2 juta, maka akan dipungut oleh bendaharawan pemerintah. Maka dari itu di sini untuk cara pembayaran akan kita pilih nomor 2, yaitu dipungut oleh pihak lain. Kemudian kita akan mengisi nomor bukti potong. Di sini kita salin nomor bukti potongnya dan kita pindahkan. Di sini kita copy value-nya saja. Kemudian jenis penghasilan. Di sini kita lihat keterangannya. Ini untuk transaksi PPh 22 dengan bendaharawan. Maka dari itu kita pilih nomor 6. Di sini kita pilih nomor 6. Dan kalian klik 2 kali. Karena transaksinya sama semua. Kemudian kita masukkan objek pemotongannya di sini, nilai pembayarannya. Oke, selanjutnya tinggal kalian input saja data-datanya yang ada di sini. Untuk alamatnya di sini karena di data yang saya punya tidak ada, maka di sini kita asumsikan bahwa alamatnya di Jakarta. Kemudian jika sudah, di sini ada kode MAP atau iuran pembayaran. Kita baca instruksinya di sini khusus untuk PPh 22 dibayar sendiri. Oke. Jadi karena kolom K sampai dengan N itu khusus untuk PPh 22 dibayar sendiri. Jadi di sini karena kita tadi di awal kode cara pembayarannya itu nomor 2, maka dari itu untuk kolom K sampai dengan kolom N kita kosongkan saja di sini.
Kemudian ini tinggal kalian klik 2 kali. Oke, jika sudah, kemudian di sini kita kembali melihat transaksinya, kita pilih semuanya. Kita masukkan transaksi-transaksi lain selain dari transaksi yang sudah diinput tadi. Oke, kita klik OK. Kemudian ini kita masih sama, jenis PPH yang dipotongnya 22. Untuk cara pembayarannya, di sini kita lihat untuk pembayarannya ini dikarenakan jenis transaksinya, kita lihat di sini transaksinya itu atas PPH 22 impor. Nah, di sini karena atas transaksinya itu hanya untuk PPH 22 impor, maka dari itu di sini cara pembayarannya itu adalah dengan cara dibayar sendiri. Oke, oleh karena itu kita masukkan nomor 1, kita pilih nomor 1. Oke, di sini kita bisa lihat untuk contoh pengisian cara pembayaran nomor 1. Di sini di keterangan disebutkan bahwa untuk kolom C sampai dengan kolom J dikosongkan. Namun di sini sudah ada contoh untuk cara pembayaran nomor 1 itu ada di baris nomor 5. Di sini untuk kolom C sampai dengan kolom G dikosongkan. Oke, jadi di sini kalian perhatikan yang perlu dikosongkan itu kolom C sampai dengan kolom G. Oke, dikosongkan. Kemudian di sini untuk NPWP pemotong pemungut kita lihat keterangannya diisi dengan 15 digit. Oke, kita lihat lagi di soal di sini NPWP-nya kita copy. Oke, karena di sini setor sendiri dan juga lawan transaksinya adalah perusahaan dari luar negeri, maka mereka tidak punya NPWP. Maka dari itu kita kosongkan NPWP-nya dengan 0 dan 15 digit. Setelah kalian copy, jangan lupa kalian rubah dulu formatnya. Di sini kita ambil formatnya itu dari yang 4 baris di atas. Untuk NPWP kita rubah formatnya. Oke, jadi 15 digit di sini. Kemudian untuk nama pemotong kita pindahkan. Dan juga alamatnya. Kemudian di sini ada kode map atau iuran pembayaran. Di sini karena PPH 22 atas impor, maka kita pilih kodenya yang 0112000. Yaitu yang paling bawah. Kemudian kita klik 2 kali. Kemudian untuk NTPN sampai dengan tanggal setor masih sama, tinggal kita copy saja seperti tadi caranya. Oke, jika sudah, kalian di sini tinggal kita klik 2 kali jenis PPH-nya dan juga cara pembayarannya. Oke, kemudian untuk kolom C sampai dengan kolom G kita kosongkan semua. Oke, untuk pengisian input PPH dua-duanya sudah kita selesai lakukan. Kemudian di sini kita input PPH 23. Untuk PPH 23 sendiri ini masih sama caranya pengisiannya, tinggal kita lihat keterangannya di sini. Contoh PPH 23 ada di baris nomor 2. Kita lihat di sini untuk kolom K sampai dengan kolom N itu dikosongkan. Oke, di sini untuk pengisiannya masih sama seperti tadi, tinggal kita lihat saja keterangannya. Cara pembayarannya di sini untuk PPH pasal 23 itu karena dipotong pihak lain, maka kita pilih nomor 2. Kemudian untuk nomor bukti potong, kalian bisa pindahkan datanya dari yang ada di kasusnya. Kemudian untuk jenis penghasilan, di sini kalian bisa pilih sesuaikan dengan penghasilan dari perusahaan. Di kasus saya ini penghasilannya itu di nomor 6. Imbalan atau jasa lainnya, maka di sini nanti kita tulis di sini untuk jenis PPH-nya 23,
Cara pembayarannya nomor 2, nomor bukti potongnya kalian bisa pindahkan dari sini. Kemudian tadi untuk jenis penghasilan kita pilih nomor 6. Kita imbalan jasa. Kemudian kalian klik 2 kali. Dan untuk pengisian yang kolom lainnya masih sama, tinggal kita salin saja datanya dari sini. Oke, jika sudah, di sini untuk kolom K sampai dengan kolom N itu karena tadi di atas di contohnya itu tidak diisi untuk kolom K sampai dengan kolom N, maka di sini kita kosongkan saja. Kita hanya mengisi sampai dengan kolom J. Jika sudah, di sini kalian tinggal klik 2 kali. Ini untuk kolom K sampai dengan kolom N kita kosongkan. Oke, di sini kita sudah selesai menginput semua data kredit pajak dari PT MNF Indonesia untuk PPh 22-nya dan juga PPh 23-nya. Di sini sebelum kalian bisa impor, kalian perhatikan dulu di sini untuk nomor bukti potong. Untuk nomor bukti potong di sini kalian periksa lagi datanya. Kalian cek apakah ada file yang duplikat. Karena untuk di aplikasi ISPT-nya sendiri ini bukti potongnya tidak boleh ada yang sama. Karena kalau bukti potongnya sama itu tandanya berarti bukti potongnya tidak valid. Di sini kita cek lagi. Di sini setelah dicek bahwa datanya tidak ada yang duplikat. Oke, jika sudah, kemudian kalian pastikan di sini untuk formatnya kalian rubah semua formatnya ke general. Untuk kolom A sampai dengan kolom F. Kalian rubah formatnya menjadi general. Kemudian untuk tanggal bukti potong di sini kalian rubah formatnya menjadi date. Kemudian di sini untuk NPWP kalian pastikan kalian copy formatnya dari contoh yang 4 baris di atas ini. Kalian rubah formatnya menjadi yang seperti yang dicontoh. Kemudian di sini ada kode map iuran, kalian rubah juga. Formatnya kalian rubah. Dan lanjut di sini yang terakhir itu yang tanggal setor. Di sini kalian rubah formatnya menjadi date. Oke, sudah. Oke, jika sudah di sini 4 baris yang pertama ini jangan lupa kita hapus karena ini merupakan contoh. Oke, kita hapus dulu. Oke, kemudian kalian bisa save filenya. Kalian save as. Kalian save as agar file yang originalnya tidak berubah. Kemudian kalian save as lagi, di sini datanya menjadi CSV agar dapat diimpor di aplikasi ISPT-nya. Kalian save as. Oke, kemudian jika sudah, di sini kita masuk ke aplikasinya ISPT, kita bisa coba impor datanya. Di sini untuk tahun pajaknya kalian pilih tahun 2018, kredit pajaknya. Kemudian kalian klik search. Kalian masukkan datanya tadi. Dan di sini kalian view. Oke, kemudian kalian klik lagi view data.
Oke, jika sudah selesai, kemudian kita bisa impor datanya. Oke, proses impor selesai. Kemudian di sini kalian bisa lihat datanya ke menu lampiran. Kemudian kalian pilih lampiran 3. Kemudian untuk memunculkan datanya, kalian klik filter. Kemudian klik cari. Di sini akan ditampilkan datanya secara keseluruhan. Oke, di sini total datanya 880, kemudian jumlah PPh 22-nya 460 juta, dan jumlah PPh 23-nya 237 juta. Kalian pastikan lagi di sini bahwa untuk data yang jumlah PPh 22 dan 23 di sini sudah sesuai dengan yang ada di Excel. Di sini untuk PPh 22 totalnya 237 juta. Di sini sudah sesuai. Kemudian untuk PPh 22 di sini totalnya 460 juta. Di sini sudah sesuai. Oke. Jika sudah selesai, kalian bisa tutup. Oke, mungkin itu saja untuk pengisian kredit pajak dalam negeri di lampiran 3 ini. Oke, sebelumnya di sini saya akan memberitahu beberapa kekurangan-kekurangan yang ada dalam aplikasi ISPT 1771 ini. Oke, langsung saja yang pertama. Di sini saya akan coba buka SPT tahun 2019. Oke, sudah dibuka. Kemudian di sini saya akan mencoba impor kredit pajak untuk data yang tahun 2018 tadi yang telah kita isi. Di sini saya akan coba input datanya. Oke, kemudian kita view data. Oke, sampai sini untuk data-data tahun 2018, yaitu kredit pajak tahun lalu, masih bisa diinput. Belum ada notifikasi bahwa tahun 2018 kredit pajak itu tidak bisa dikreditkan di sini ya. Oke, kemudian kita coba impor. Oke, di sini untuk impornya sendiri masih bisa diinput datanya. Tidak ada keterangan bahwa tahun pajak 2018 kredit pajaknya tidak bisa dikreditkan. Seharusnya untuk kredit pajak yang tahun 2018 tidak bisa kita kreditkan di tahun 2019. Karena itu sudah beda tahun pajak. Seharusnya ini datanya tidak bisa masuk. Coba kita bisa lihat di sini di lampiran 3. Kemudian kita coba munculkan datanya. Oke, di sini untuk datanya sendiri sudah masuk. Data untuk bukti potong tahun 2018 di sini kita bisa lihat untuk tanggal bukti potongnya tanggal 25 November tahun 2018. Di sini untuk tahun pajak 2018 untuk bukti potongnya. Sedangkan kita di sini mengisi tahun pajak 2019. Oke, itu untuk kekurangan yang pertama. Kemudian di sini untuk kekurangan yang kedua, yaitu apabila kita salah impor di sini kan untuk tahun pajak 2019 kita menginput data yang bukti potong 2018. Kemudian apabila kita coba hapus datanya, di sini datanya akan terhapus. Namun di sini datanya masih bisa kita lihat di sini, diklik cari. Nih. Untuk data yang terhapus di situ hanya bisa berkurang 1. Sangat disayangkan di sini untuk menghapusnya kita tidak bisa menghapus secara keseluruhan. Di sini kita hanya bisa menghapus satu persatu. Jika kita coba hapus lagi di sini, kita klik pilih semua, kemudian kita hapus datanya. Di tampilannya memang sudah terhapus. Namun jika kita lihat di sini jumlah data totalnya masih 878 dan jumlah PPh-nya juga masih banyak. Di sini tidak terhapus menjadi 0. Nah, saran saya untuk kalian apabila kalian terjadi kesalahan di sini, karena kalian tidak bisa menghapusnya secara keseluruhan, di sini mau tidak mau kalian harus menghapusnya manual satu-satu. Jika kalian tidak ingin menghapusnya satu-satu, di sini ada pilihan lain, yaitu dengan cara hapus SPT. Namun jika
kalian menghapus SPT di sini, otomatis maka data-data yang kalian miliki di sini akan terhapus semua yang telah kalian isi sebelumnya. Maka dari itu penting untuk kalian, saran saya, sebelumnya kalian bisa coba input dulu untuk kredit pajaknya di tahun pajak yang lain. Jadi apabila terjadi kesalahan di sini kalian bisa langsung hapus SPT-nya. Oke, kemudian fakta terakhir di sini terkait kredit pajak di sini, jika kalian menginput manual pembayarannya di sini untuk pengisian nomor NTPN, kalian tidak bisa mengisi dengan format huruf. Sedangkan untuk NTPN sendiri di sini terdiri dari 16 digit yaitu kombinasi huruf dan angka. Maka dari itu, jika kalian ingin mengisi kode nomor NTPN di sini, untuk menanganinya, bisa kalian tulis dulu NTPN-nya di notepad. Misalkan di sini NTPN-nya kombinasi huruf dan angka. Kemudian kalian copy. Nah, di sini baru kalian salin. Nah, di sini baru akan masuk untuk hurufnya. Oke, mungkin sekian saja untuk video saya kali ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.